Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Venson yang support daya 22,5 Watt. Yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 64.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger Venson 22,5 Watt ini untuk charging ke berbagai macam perangkat alat tes yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 Watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support Supercharger 33 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 Watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Venson fast charging 22,5 Watt dalam mencharging ke semua perangkat alat tes yang saya berikan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Venson fast charging 22,5 Watt. Dalam kemasannya kita akan dapat kemasan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, juga ada kode untuk cek keaslian adapter charger seperti ini. Lanjut kita akan dapat kemasan seperti ini. Lanjut kita akan dapat kemasan plastik seperti ini. Lanjut kita akan dapat adapter charger Venson seperti ini adapter chargernya. Dari segi tampilan fisik ini menggunakan warna putih ya yang saya beli. Lalu ini menggunakan struktur casing yang modelnya doff dan tidak mudah meninggalkan keringat sehingga enak, tidak mudah kotor ketika kita gunakan. Lanjut, lalu dari sisi sini ini ada spesifikasi dari adapter charger Venson fast charging 22,5 Watt seperti ini. Dia model kode perusahaannya namanya ini, lihat FACWO. Lalu outputnya bisa mencapai 4,5 volt kali 5 ampere sama dengan 22,5 Watt. Itu output tertinggi. Nah, oke, lanjut dari segi model colokan dia seperti ini. Lalu dari segi port dia seperti ini. Ada tulisannya Venson, lihat ini. Cukup bagus sekali. Lalu portnya menggunakan port warna ungu. Lalu dari segi pin USB, lihat ini. Ini menggunakan pin USB totalnya ada 4 pin. Bisa dilihat di sini. Nah, lihat ya. Ada 4 pin. Baik, lanjut kita bahas masalah built-in quality atau kualitas dari adapter charger Venson 22,5 Watt. Dari segi finishing menunjukkan sebuah finishing yang cukup bagus sekali. Lihat dari segi sablonannya pun juga terlihat sangat rapi. Lalu dari segi finishing antara part satu dengan yang lainnya, lihat ini cukup rapi sekali. Lalu dari segi port USB-nya ini menurut saya ya biasa saja, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik. Lanjut dari segi yang sebelah sini, lihat ini terlihat cukup rapi sekali sambungannya, lihat. Nah, lihat ini ya. Nah, cukup rapi sekali. Lanjut kita bahas masalah bahan colokan. Biasanya untuk adapter charger yang kualitasnya kurang bagus ditempelkan ke magnet, dia colokannya akan nempel. Coba ini saya ada magnet seperti ini, akan saya tempelkan ke adapter chargernya. Nah, lihat ini saya tempelkan. Nah, tidak nempel magnet. Nah, ini magnet. Nah, lihat ini sekali lagi. Nah, tidak nempel magnet. Artinya ini kualitasnya cukup bagus sekali. Adapter charger Venson ini menggunakan bahan dari logam yang tidak mudah berkarat ya, karena tidak nempel magnet. Coba yang lain, ini ada adapter charger dari brand Vivo. Ini adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini juga saya tempelkan.
dia juga tidak nempel magnet. Artinya kualitasnya dari adapter charger Vanson ini setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Dalam hal ini contoh adapter charger Vivo. Ini saya ada contoh adapter charger yang kualitasnya buruk. Nah, lihat ini saya tempelkan, nempel magnet langsung. Nah, ini contoh adapter charger yang kualitasnya buruk, ini merek polosan. Nah, sekarang coba saya tes dari sisi yang lain untuk lepas colok, apakah colokannya enak atau otak-otak atau bagaimana. Lihat ini. Nah, lihat ini pres-presan dari modulnya ketika dicolokin itu rapat. Lihat ini. Biasanya kadang ada modulnya dari colokan adapter charger yang lain itu ketika seperti ini kayak kocak gitu ada. Ini enak, lihat ini. Untuk lepas colok juga enak juga ya, lihat ini. Nah, sangat nyaman, tidak nyangkut. Nah, jadi menurut saya dari segi kualitas bahan colokan, finishing ataupun yang lain menunjukkan sebuah kualitas yang menurut saya sudah lebih dari cukup setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Baik, lanjut tes built-in quality dari segi berat. Ini saya ada 3 adapter charger. Pertama dari Xiaomi, ini quick charging 18 watt. Sebelumnya bisa dilihat ya, kurang lebih memiliki dimensi yang sama semua. Oke, coba saya tes dari Xiaomi dahulu. Ini quick charging 18 watt. Saya beli di officialnya Xiaomi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah discontinue. Oke, coba kita lihat. 60 gram. Nah, oke. Sekarang coba ini adapter charger merek polosan, support quick charging. Oke, coba kita lihat ini. 41 gram, paling ringan dibandingkan dengan Xiaomi, lebih ringan ini. Padahal dari segi dimensi sama. Oke, lanjut. Vanson 22,5 watt, kita lihat ini. 67 gram, paling berat sendiri. Jadi kalau diurutkan ya, walaupun dari segi yang sama, yang paling berat sendiri itu Vanson. Kedua Xiaomi. Ketiga yang paling ringan adapter charger polosan ini ya. Jadi menurut saya adapter charger Vanson ini memiliki kualitas berat yang paling bagus sendiri dibandingkan dengan kedua adapter charger ini. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Lihat, saya buat mode auto detect. Lihat ini, PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB A. Lalu Samsung fast charging 15 watt aktif. Huawei supercharger protokol aktifnya di 18 watt. Lihat ini, quick charging aktif. Lalu VOOC tidak aktif. Ternyata dia tidak aktif. Nanti kita tes saja lebih lanjut ke langsung ponselnya. Lanjut, super VOOC tidak aktif, wajar karena membutuhkan daya minimal 33 watt. Nah, ini 22,5 watt. Nah, lihat ini, PUM Express 1 dia aktif, lalu PUM Express 2 dia tidak aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 13%. Kita lihat dari sisi notifikasi fast chargingnya aktif. Lihat di sini. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Coba saya tata seperti ini. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai hingga 16 watt. Lalu dari sisi USB Dr. Finersi mencapai hingga 13-14 watt, naik turun stabilnya lebih ke 13 watt. Jadi menurut saya kalau ke Samsung fast charging 15 watt ini ada spasi sekitar 1,5 watt. Dari teori yang ada yaitu fast charging 15 watt, relnya berada di daya 13,5 watt atau 13,6 watt ya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD atau fast charging 15 watt. Lihat, start dari baterai 12%. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, coba saya tata lagi seperti ini. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai hingga 9 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi mencapai hingga 7,5 watt. Nah, ini rel dayanya dia. Apakah ini statusnya sudah support PD atau fast charging? Saya tidak bisa menemukan indikator yang ada karena ya memang adanya seperti ini. Tapi dari segi fungsi menunjukkan dia berfungsi dengan baik. Rel berada di daya sekitar 7,5 watt. Dari teori iPhone ini support PD 15 watt. Tapi berdasarkan tes ya, kebanyakan saya menggunakan ke ponsel iPhone ini
rata-rata dia berada di daya maksimalnya sekitar 9 sampai 10 watt. Itu dia sudah aktif fast chargingnya atau indikator fast chargingnya aktif. Kalau ini 7,5 watt relnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 11%. Nah, ini quick chargingnya aktif. Nah, oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Saya tata seperti ini. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 18 watt stop kontak, USB Dr. Finersi 15 watt. Nah, lihat ini. Nah, dari teori Xiaomi-nya quick charging 18 watt. Nah, artinya ada spasi sekitar 3 watt dari teori yang ada ketika kita mengacu pada USB Dr. Finersi. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat stop kontak 20 watt, 19 watt naik turun. Lalu dari sisi USB Dr. Finersi 16,7 watt. Lihat ini. Nah, lihat perbandingannya. Nah, kalau dilihat dari sini ada spasi sekitar 1,3 watt dari teori yang ada. Vivo-nya fast charging 18 watt, relnya berada di daya 16,7 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei. Ini support supercharger protokol Huawei 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger Venson 22,5 watt. Lihat start dari baterai 11%. Listrik double nyala tapi tidak ada komanya. Lihat ini. Nah, coba saya nyalakan. Ini notifikasinya yang muncul namanya quick charging. Nah, tadi ya sudah nyala ya quick charging. Oke, sekarang biarkan mode tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Saya tata dahulu seperti ini. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai hingga 14 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi mencapai hingga 11,7 watt. Lihat ini. Nah, coba lihat seperti ini. Nah, dari teori Huawei-nya itu supercharger 22,5 watt, tapi tadi yang nyala di quick charging. Kalau quick charging Huawei ya 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 7 watt dari teori yang ada. Quick chargingnya Huawei 18 watt, real berada di daya 11, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson 22,5 watt plus unit kabel charger 5 ampere. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Nah, lihat stop kontak 17 watt, USB Dr. Finersi 14,1 watt. Jadi ini adapter charger Venson 22,5 watt ini jalan di ponsel Infinix fast charging 18 watt. Karena berada di ring daya di atas 10 watt, maksimalnya 14 watt, real berada di daya 14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger Venson 22,5 watt plus kabel charger dari brand unit. Ini support arus 5 ampere, warna portnya hijau seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, VOOC aktif. Nah, kalau dilihat dari sisi notifikasi, namanya super fast charging. Nah, kalau super fast charging itu VOOC, kalau fast charging ya fast charging Oppo 18 watt. Kalau VOOC secara teori 20 watt. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak seperti ini. Lihat ini. Nah, lihat. Dia mencapai di daya 22 watt stop kontak, lalu
18,5 watt USB Dr. Finersi. Lihat stabil di sini. Nah, ini di atas 18 watt dayanya. Sudah masuk akal, masuk dalam ring VOOC. Karena VOOC itu ringnya di atas 18 watt, maksimalnya 20 watt. Jadi cukup bagus sekali. Adapter charger Venson 22,5 watt ini ternyata dia support VOOC. Tadi saya tes menggunakan USB Dr. Finersi, cek protokol isi daya cepat fast charging. Secara sistem itu dia membaca tidak support VOOC. Ternyata lihat ini, buktinya support VOOC. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 45%. Nah, kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat ini. Dia jalan di daya 16 watt, 17 watt naik turun. USB Dr. Finersi mencapai hingga 13,9 watt atau anggap 14 watt. Nah, ini sudah sesuai. Dia jalan di fast charging Itel 18 watt maksud saya. Real berada di daya 13-14 watt, ada spasi sekitar 4 watt dari teori yang ada. Fast chargingnya Itel itu 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak yang ada di sini. Saya tata seperti ini. Lihat, dia mencapai pada daya 15 watt, 14 watt stop kontak. Lalu dari sisi USB Dr. Finersi 12 watt. Nah, ini sudah sesuai ya. Dia jalan di quick charging Xiaomi 18 watt karena berada di ring daya di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Real berada di daya 12 watt. Baik, lanjut tes ke power bank. Ini saya ada power bank Acom AP201. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, indikator quick chargingnya aktif warna hijau ini. Nah, ini power banknya sudah mengalami kerusakan ya selnya sejak tahun pembelian 2022. Sekarang usianya sudah 3 tahun, mengalami kerusakan 2 tahun pemakaian. Ini saya ganti dengan sel baterai 5000 mAh. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, oke, coba kita cek dari sisi stop kontak versus ini. Nah, USB Dr. Finersi, lihat ini. Stop kontak 21 watt, USB Dr. Finersi 18 watt. Nah, kalau charging ke power bank daya 22,5 watt, Acom ini ya seperti ini dayanya. Kurang lebih di ring daya sekitar 18 watt atau quick charging 18 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba langsung saya tes speed charging dari adapter charger Venson ini. Untuk charging ke power bank Acom ini ya, dari persentase baterai 2% hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Ini sudah naik ke 3%. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, oke. Saya tata seperti ini. Sekali lagi ini kapasitas baterainya 5000 mAh. Nah, ini USB Dr. Finersinya saya cabut. Nah, seperti ini saya ganti yang tanpa USB Dr. Finersi biar efisiensinya semakin bagus ya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Kita lihat power banknya sudah terisi 51%. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Saya coba seperti ini. Temperatur adapter charger 44 derajat Celcius, kategori hangat, agak panas sedikit tapi tidak terlalu panas. Coba dari sisi power banknya. Power bank juga hangat normal ya, 42 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, speednya mencapai hingga berapa jam atau berapa menit. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 34 menit. Kita lihat ini power banknya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 34 menit dengan menggunakan adapter charger Venson. Lihat ini, Venson 22,5 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A.
yang support fast charging Vivo 18 Watt saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, indikator fast chargingnya aktif ya, ada petir berputar seperti ini. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak mencapai hingga 20 Watt. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 34 atau 35 menit ya. Coba kita cek ponselnya. Sudah terisi 35%. Lihat ini. Artinya per menit sama-sama nambah 1%. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal 39 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 47 derajat Celcius, kategori hangat lumayan. Belum panas menyengat, tapi kategori hangat lumayan. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 6 menit. Sekarang kita cek ponselnya. Lihat, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 2 jam lebih 6 menit atau 2 jam lebih 7 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger Venson fast charging 22,5 Watt menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali berdasarkan tes mulai dari built-in quality, lalu berat adapter charger dan finishing menunjukkan sebuah tingkat finishing yang cukup rapi sekali. Lalu dari segi bahan juga menunjukkan sebuah bahan yang tidak mudah berkarat. Tadi saya tes ke magnet, tidak nempel magnet. Lalu dari segi kemampuan fast charging pun tidak ada masalah, support hampir semua fast charging ke semua ponsel, mulai dari ke Samsung fast charging 15 Watt dia aktif, lalu ke ponsel Xiaomi quick charging 18 Watt dia juga aktif, lalu saya tes juga ke ponsel Vivo fast charging 18 Watt dia juga aktif, lalu saya tes naik ke ponsel Huawei yang support supercharger 22,5 Watt, bukan ponsel ya tadi, tablet. Dia supportnya di quick charging atau dayanya daya fast charging 18 Watt lah ya, ringnya seperti itu. Lalu naik saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, dia supportnya atau jalannya di fast charging 18 Watt, areanya seperti itu walaupun ponselnya support supercharger 33 Watt. Lalu naik saya tes ke itel yang support power charging 45 Watt, dia juga jalan di area fast charging 18 Watt. Yang saya suka, ternyata adapter charger ini juga support VOOC. Tadi saya tes ke ponsel Oppo A3x yang support super VOOC 45 Watt, dia jalan di VOOC 20 Watt, kira-kira seperti itu. Lanjut, tadi saya tes naik ke Xiaomi yang support turbo charging 67 Watt, dia juga mentok di daya quick charging. Ya memang area dari adapter charger ini ya sekitar fast charging 15 Watt sampai 22,5 Watt. Kalau dipaksa naik ke atas ya mentoknya di area fast charging atau quick charging. Lalu dari segi kemampuan speed charging pun juga tidak ada masalah. Tadi saya tes ke power bank, ini saya modifikasi kapasitas 5000 mAh, full charging membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah lanjut, ketika saya tes ke ponsel speed chargingnya ke Vivo Y21A ini, dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih 5 menit. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali, support fast charging hampir ke semua ponsel, dan speed chargingnya menurut saya sudah lebih dari cukup. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger Venson fast charging 22,5 Watt atau alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.